Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Radiatul Munawarah NIM 1802148, mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Dosen pembimbing Ibu Azizah Uswatun Hasanah. Baiklah teman-teman semua, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Teman-teman tahu tidak ya apa itu pengertian bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah pemberian bantuan secara teratur berkelanjutan oleh seorang konselor kepada konseling. Perlu diingat bahwa bimbingan dan konseling itu secara kontinu, secara berkelanjutan, tidak hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja, tetapi beberapa kali pertemuan baru disebut dengan bimbingan dan konseling. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya seperti pembahasan lainnya, bimbingan dan konseling mempunyai prinsip juga. Prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Bimbingan harus luwes dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor atau bagi semua anak, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini menggunakan pendekatan yang dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan. Jadi bisa dipahami ya teman-teman bahwa bimbingan ini bukan untuk anak yang bermasalah saja, tetapi bimbingan dan konseling diterapkan untuk semua anak. Dan perlu diingat juga, bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tanggung jawab guru-guru, tanggung jawab kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Nah, baiklah teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya di sini juga terdapat tujuan bimbingan konseling anak usia dini. Menurut Saudi dan Agustin pada 2014, adanya layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu anak agar anak lebih mengenal dirinya. Maksud di sini, maksud dari anak lebih mengenal dirinya, maksudnya anak lebih mampu mengenal kelebihannya, kekurangannya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, apa yang disenanginya, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Mengembangkan potensi yang dimilikinya maksudnya di sini adalah misalnya dalam seorang anak memiliki potensi, dia bisa mengembangkan tentang musik, dia pandai dalam musik. Jadi peran kita sebagai pembimbing atau sebagai guru hendaknya bisa mengembangkan potensi dalam diri anak tersebut. Dan selanjutnya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak. Maksudnya di sini adalah saat proses belajar mengajar, kita melihat anak usia dini. Misalnya, anak kesulitan bersosialisasi dengan temannya. Jadi, peran guru di sini atau peran pembimbing di sini adalah bagaimana caranya agar anak bisa bersosialisasi dengan temannya, yaitu salah satu caranya adalah saat ada dalam satu kelas temannya sakit, kita sebagai guru atau pembimbing hendaknya mengajak anak-anak untuk menjenguk temannya yang lagi sakit, atau misalnya ada teman-temannya yang sedang berulang tahun, kita sebagai guru atau pembimbing hendaknya mengajak anak untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun atau memberikan kado ulang tahun agar sosialisasi antara anak satu dengan anak yang lainnya dapat berkembang. Seperti itu teman-teman.
Dan selanjutnya di sini menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan pada jenjang selanjutnya. Nah, di sini peran guru atau pembimbing juga menyiapkan perkembangan, baik itu perkembangan mental anak atau perkembangan sosial anak untuk menghadapi jenjang sekolah selanjutnya. Dan selanjutnya membantu orang dan tujuan bimbingan konseling selanjutnya adalah membantu orang tua agar mengerti dan memahami dan menerima anak sebagai individu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa semua anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru atau pembimbing membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Dan selanjutnya, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Misalnya contohnya seperti ini, dalam suatu kelas saat proses belajar mengajar, ada anak-anak yang sedang asyik belajar, tapi ada seorang anak yang dia tidak mau belajar. Kita sebagai guru atau pembimbing hendaknya mengevaluasi atau menyelidiki apa ya penyebab sehingga anak itu tidak mau belajar. Apakah salah satunya karena masalah yang ada di keluarganya? Itu juga termasuk dari peran kita sebagai guru atau pembimbing. Dan selanjutnya, membantu orang tua mengambil keputusan dan memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan fisik dan inderanya. Maksudnya di sini teman-teman yaitu bagaimana kan zaman semakin berkembang, dimanapun sekolah-sekolah telah menyediakan inovasi atau hal-hal yang menarik agar masyarakat mau masuk ke lembaga sekolahnya tersebut. Jadi peran guru atau pembimbing di sini juga membantu orang tua untuk mengambil keputusan. Misalnya kita kan sudah mengenal anak usia dini. Anak ini dia mampu atau dia bisa tentang musik, maka seorang guru atau pembimbing hendaknya membicarakan dengan orang tua, anak ibu bisa loh tentang musik seperti itu. Jadi orang tua akan mengarahkan apa tahap sekolah selanjutnya yang akan diberikan untuk anak tersebut. Jadi pernah kita dengar juga ada juga orang tua yang menarik untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang terlalu banyak materinya seperti itu. Jadi peran kita sebagai guru atau pembimbing hendaknya memberikan penjelasan tentang sekolah yang akan diberikan oleh orang tuanya untuk tahap selanjutnya. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Jadi di sini mungkin ada orang tua yang misalnya kurang paham tentang masalah kesehatan anak. Jadi kita peran guru atau pembimbing di sini juga menginformasikan kepada orang tua tentang masalah kesehatan anak. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya ada karakteristik bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama ada raport. Raport yaitu hubungan baik yang perlu diciptakan oleh konselor atau oleh pembimbing dalam keseluruhan proses konseling. Konselor perlu menjelaskan tujuan dan rambu-rambu konseling yang perlu disepakati bersama anak atau bersama klien. Jadi, bisa disimpulkan teman-teman bahwa rapor ini adalah hubungan baik sebelum si pembimbing atau si guru melakukan proses konseling. Lebih baiknya kita sebagai guru atau sebagai pembimbing menciptakan suasana yang lebih nyaman dengan anak seperti itu. Dan yang kedua ada empati. Empati adalah konselor atau kita sebagai pembimbing harus menciptakan kebersamaan dengan anak,
berjalan bersama-sama, mengikutinya, mengarahkan dan membimbingnya dalam menghadapi masalah. Jadi, kita sebagai guru hendaknya harus dekat dulu sama anak. Setelah kita dekat, kita ciptakan suasana yang nyaman, kita berjalan bersama, mengikutinya, mengarahkan, dan membimbingnya dalam menghadapi masalah. Konselor juga wajib bersifat hangat, terbuka, bersahabat, peduli, dan jujur, serta objektif dalam memandang permasalahan anak. Bisa dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya ada acceptance, yaitu konselor senantiasa menerima dan menghargai anak apa adanya dan tanpa syarat. Jadi di sini kita sebagai guru atau pembimbing menghargai klien kita atau menghargai anak yang kita bimbing. Baik anak itu dia bersifat nakal atau baik, kita harus menghargainya. Jangan mentang-mentang dia nakal, kita malah membentak-bentaknya, itu salah. Konselor memiliki pandangan positif tentang klien, bukan berarti bahwa konselor setuju dan menerima begitu saja nilai-nilai dan pandangan hidup klien. Tetapi yang utama adalah kemampuan konselor menerima klien apa adanya, menghargainya sebagai pribadi, tidak menghakimi perilakunya, dan tidak mencoba mempengaruhi klien dengan pandangan dan nilai-nilai hidup konselor. Jadi maksudnya kita tidak bisa membandingkan nilai hidup kita dengan nilai hidup orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada congruence, yaitu konselor atau kita sebagai guru atau pembimbing harus bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya, memiliki harmoni dalam keseluruhan aspek hidupnya, menyadari keterbatasan diri, tidak berpura-pura dalam bersikap, dan tidak mencoba menutupi kenyataan tentang dirinya, bersikap jujur terhadap diri sendiri dan klien, serta konsisten antara kata dan perbuatan. Jadi jangan asal bicara aja, jadi kita harus disertai perbuatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pembahasan kita selanjutnya ada permasalahan bimbingan konseling. Yang pertama ada anak manja. Teman-teman tahu tidak ya apa itu anak manja? Anak manja adalah anak yang apapun yang ia mau harus dituruti. Jika tidak dituruti, dia pasti akan menangis. Biasanya anak manja juga tidak suka berbagi, baik itu berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi mainan, berbagi buku, seperti itu ya teman-teman. Dan permasalahan bimbingan konseling pada anak usia dini selanjutnya adalah anak cengeng. Teman-teman tahu tidak ya apa itu anak cengeng? Anak cengeng adalah setiap kejadian atau setiap perbuatan yang dia tidak suka, dia selalu mengekspresikan emosinya dengan menangis. Seperti itu ya teman-teman. Jadi selanjutnya ada anak malu. Anak malu ini anak yang tidak percaya diri, anak yang tidak suka dengan keramaian, anak yang misalnya untuk maju ke depan dia tidak mau. Seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah anak tidak suka ibadah. Masalah yang terakhir adalah anak tidak suka ibadah. Kalau anak tidak suka ibadah, bagaimanakah peran kita sebagai guru dan pembimbing? Peran kita sebagai guru dan pembimbing hendaknya membiasakan anak terlebih dahulu untuk menyukai ibadah. Ajaklah segala pembelajaran disertai dengan bermain. Jadi kita mengajak anak membaca doa dengan diiringi lagu seperti itu agar beribadah menjadi menyenangkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada peran guru sebagai pembimbing. Yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling
kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajaran atau pelatihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan program pengayaan. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjukkan pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksud itu. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada program bimbingan konseling anak usia dini. Secara rinci, bentuk-bentuk program PAUD meliputi pendidikan keluarga, yaitu anak yang berusia 0 sampai 2 tahun, dan taman-taman pengasuh anak yang berusia 0 atau 2 bulan, bisa juga 2 tahun sampai 5 tahun. Dan kelompok bermain, anak yang berusia 3 sampai 4 tahun, taman kanak-kanak, anak yang berusia 4 sampai 6 tahun, bina keluarga balita atau biasa disingkat dengan BKB. Program PAUD ini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada pelayanan bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, ada bimbingan pribadi sosial, yaitu bimbingan pribadi sosial membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam rangka mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang kedua ada pelayanan bidang bimbingan belajar. Bidang ini membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan pribadi sebagai peserta didik yang kreatif. Dan pelayanan bimbingan konseling anak usia dini yang ketiga adalah bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan serta memahami diri secara sederhana tentang ruang lingkup dunia kerja. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data bimbingan konseling anak usia dini, yaitu dengan cara pertama dengan cara observasi atau biasa disebut dengan pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Jadi observasi itu adalah pengamatan langsung ya teman-teman. Meneliti, melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Jadi yang kedua ada dokumentasi, dan yang ketiga ada diskusi, dan yang terakhir ada portofolio. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada layanan evaluasi bimbingan konseling anak usia dini. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan dan konseling diantaranya yang pertama, kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Yang kedua, keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Yang keempat, dampak dari kegiatan bimbingan konseling. Yang kelima, bagaimana respon yang terjadi. Yang keenam, personil yang
terlibat. Yang ketujuh, perubahan-perubahan yang terjadi serta lingkup luasnya. Dan selanjutnya ada langkah-langkah pengevaluasian program bimbingan dan konseling. Yang pertama, dalam pelaksanaannya, evaluasi program bimbingan dan konseling dapat ditempuh dengan cepat langkah, yaitu merumuskan masalah, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data, mengumpul dan menganalisis data untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum terlaksanakan dan program apa saja yang sudah atau belum mencapai hasil. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut baik dengan memperbaiki program yang kurang tepat, mampu dengan mengembangkan, menambah atau merubah suatu hal yang dapat menunjang keefektivitas program. Baiklah teman-teman, yang pembahasan terakhir adalah pelapor evaluasi bimbingan konseling anak usia dini. Pelapor bimbingan konseling anak usia dini yaitu melalui data yang telah dikumpulkan, dibuat secara tertulis, dan nanti kemudiannya untuk dilaporkan pada orang tua anak dalam bentuk parenting dan dilaporkan kepada kepala sekolah pelaporan anak usia dini dalam bentuk rapor. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.